Di setiap kota, selalu ada bangunan yang ditinggalkan. Rumah tua, pabrik kosong, gedung bobrok yang sudah tak dihuni. Namun ada satu tempat yang bukan hanya ditinggalkan, tapi diusir oleh waktu itu sendiri. Sebuah rumah tua bergaya Belanda di pinggiran Karawang. Rumah yang konon sudah lebih dari puluhan kali dicoba untuk dibongkar. Kontraktor datang dan pergi, tapi tak satu pun berhasil menyelesaikan pekerjaannya. Bukan karena biaya, bukan karena struktur bangunan, bukan karena izin, tapi karena setiap pekerja yang masuk, setiap alat yang digunakan, setiap dinding yang disentuh, mengundang sesuatu untuk bangkit. Malam hari, lampu-lampu kampung sekitar sering berkedip tanpa alasan. Angin berhenti berhembus saat seseorang mendekati pagar rumah itu. Dan siapapun yang menatap jendela lantai 2-nya cukup lama akan bersumpah melihat seseorang atau sesuatu menatap balik. Ini bukan sekadar cerita urban, bukan sekadar legenda kampung. Rumah itu ada, masih berdiri, masih mengawasi. Dan malam ini, kita akan mengikuti seseorang yang berani masuk ke dalamnya, merekam semuanya, mencari tahu apa yang selama ini disembunyikan oleh dinding-dinding tua itu. Selamat datang di kisah rumah tua Belanda yang tak pernah selesai dibongkar. Bersiaplah, karena begitu cerita ini dimulai, tidak ada yang benar-benar bisa keluar. Di ujung sebuah jalan tua di Karawang, berdiri sebuah rumah peninggalan Belanda yang selalu tampak gelap meski matahari sedang terik-teriknya. Orang-orang menyebutnya Huis van Verloren, rumah yang hilang. Tidak ada yang tahu pasti siapa pemilik terakhirnya, tapi semua sepakat rumah itu membawa sial. Sudah lebih dari 5 kali pihak berbeda mencoba merobohkannya. Dan semuanya gagal. Bukan karena bangunannya kokoh, tetapi karena para pekerjanya selalu mengalami kejadian aneh. Ada yang tiba-tiba kerasukan, memukul dirinya sendiri sampai pingsan. Ada yang melihat bayangan perempuan Belanda melintas di kaca. Ada pula yang tiba-tiba berteriak histeris bahwa dindingnya menangis darah. Setelah insiden yang terakhir, seorang mandor ditemukan tak bernyawa dengan wajah membeku seperti melihat sesuatu yang sangat mengerikan. Proyek pembongkaran dihentikan. Hingga pada suatu malam, seorang jurnalis independen bernama Rafli menerima pesan suara yang aneh dari nomor tak dikenal. Kalau kau ingin cerita besar, datang ke rumah Belanda itu. Sebelum semuanya terkubur lagi. Suara itu lirih, seperti berbisik dari balik mulut yang penuh tanah. Awalnya Rafli mengabaikan pesan itu. Namun beberapa jam kemudian, sebuah foto masuk ke ponselnya. Foto sebuah dinding rumah tua, retak, dengan tangan pucat mencuat dari dalamnya. Foto itu tampak terlalu nyata, terlalu dekat. Rasa penasaran yang bercampur gentar mendorong Rafli pergi ke lokasi. Ia tiba sekitar pukul 10 malam. Pagar rumah tua itu terbuka sedikit, seperti mengundangnya masuk. Angin malam berhembus dingin, membawa aroma tanah basah dan sesuatu yang amis. Lampu jalan mati tepat ketika ia melangkah ke halaman. Rumah itu berdiri diam, seolah menunggu. Rafli mengaktifkan kamera sambil berbisik. Rumah Belanda yang tidak pernah selesai dibongkar, aku datang untuk mencari jawabannya. Begitu ia memegang gagang pintu depan, sesuatu terdengar dari dalam. Tok, tok, tok. Suara ketukan. Dari balik dinding. Bukan pintu. Bukan jendela, tapi dindingnya. Ketukan itu lambat, berat, seperti dari sesuatu yang berusaha keluar. Rafli membeku. Namun ketika ia mundur, sebuah suara perempuan berbisik dari dalam rumah. Jangan pergi, kau yang kami tunggu. Dan pintu rumah itu terbuka sendiri. Pintu rumah tua itu terbuka perlahan, mengeluarkan desit panjang yang terasa seperti bisikan yang menyeret telinga. Rafli menelan ludah, mengangkat kamera, dan menyorot ke dalam. Debu berterbangan,
dan udara di dalam rumah terasa lembab dan dingin seperti ruang bawah tanah. Saat ia melangkah masuk, langkahnya tenggelam dalam keheningan yang menekan dada. Tak ada suara serangga, tak ada suara angin. Hanya sunyi yang menggantung seperti kain kafan. Lampu senter di kameranya menyorot ruang tamu. Kursi-kursi tua masih tertata rapi meski penuh jamur. Lukisan keluarga Belanda terpajang di dinding, seorang pria berjas hitam, istri bergaun putih panjang, dan anak perempuan kecil berwajah pucat. Namun, di lukisan itu, mata sang anak tampak dicat ulang. Warna hitamnya terlalu pekat, seperti arang yang baru dipoles. Rafli bergumam pelan, rumah ini seperti ditinggalkan terburu-buru. Tiba-tiba, dari arah dapur muncul suara seperti benda berat digesek lantai. Lalu berhenti, lalu terdengar lagi, lebih dekat. Rafli menyorotkan kameranya ke arah sumber suara. Tak ada apa-apa. Namun ketika ia menurunkan kamera, ada bayangan lewat di lorong samping. Rafli memanggil, "Halo, ada orang?" Tidak ada jawaban. Ia mendekat perlahan, mendapati sebuah lorong sempit yang tidak ada di foto-foto blueprint rumah Belanda yang pernah ia lihat. Di ujung lorong itu terdapat pintu kecil dari kayu tua, seperti pintu ke ruang pelayan atau gudang. Pintu itu sedikit terbuka, menganga gelap. Saat ia mendekat, hawa dingin menusuk kulitnya. Lalu muncul suara lirih dari balik pintu. "Tolong, buka, kami masih di sini." Rafli mendadak gemetar. Suara itu bukan satu suara, melainkan beberapa, tumpang tindih, seperti banyak orang berbisik dalam kesakitan. Ia mendekat, tangan bergetar menyentuh gagang pintu. Namun sebelum ia membuka pintu itu, sesuatu jatuh dari langit-langit tepat di belakangnya. Rafli terlonjak dan menyorotkan kamera. Di lantai, tergeletak sebuah boneka tua bergaun putih. Wajahnya retak, satu mata hilang, dan di tangannya menggenggam selembar kertas lusuh. Dengan napas memburu, Rafli mengambil kertas itu. Tulisan di atasnya seperti ditulis dengan darah yang sudah mengering. "Jangan buka ruang itu. Dia masih lapar." Tiba-tiba, dari balik pintu kecil, terdengar suara kuku panjang menggores kayu. Pelan, namun jelas. Dan pintu itu bergerak sendiri, membuka sedikit demi sedikit. Seakan sesuatu di dalamnya tersenyum. Pintu kecil itu terbuka perlahan, sebuah celah gelap yang menganga seperti mulut yang menunggu mangsanya. Rafli berdiri terpaku, jantungnya berdentum keras. Dari balik pintu, hembusan udara dingin menyentuh kulitnya, dingin yang terasa seperti berasal dari ruang yang tidak seharusnya ada. Rafli mengarahkan kamera sambil memundurkan langkah. Namun sebelum ia menjauh, suara itu kembali terdengar. Ketukan dari dalam dinding. Bukan dari ruangan di balik pintu, melainkan dari tempat lain, tepat di belakang lorong. Tok, tok, tok. 3 ketukan perlahan, teratur, seakan menandai sesuatu. Lalu terdengar bisikan, mirip suara anak kecil. "Jangan buka pintu itu, dia mendengar kita." Rafli mencabut napas panjang, mengusap tengkuknya yang merinding. "Siapa di sana?" tanyanya dengan suara bergetar. Lorong itu tetap gelap, tidak ada jawaban. Tapi dinding di sebelahnya terlihat berbeda, sebagian papan kayu tampak baru dipasang, tidak seperti dinding lainnya yang keropos. Seolah-olah ada sesuatu di baliknya yang sengaja disembunyikan. Rafli menyorot papan itu dari dekat. Di sela-sela kayu, ada noda merah kecoklatan yang mengering, dan di salah satu retakan kecil, Rafli melihat sesuatu bergerak. Sesuatu seperti jari tangan. Ia terhuyung ke belakang. Tiba-tiba lampu kameranya berkedip-kedip. Angin dingin bertiup dari arah pintu kecil, meniup rambutnya ke depan. Lalu terdengar suara langkah kaki kecil, sangat cepat, berlari di balik dinding. Tap, 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 tap. Rafli mengangkat kamera lagi. "Ini gila," gumamnya.
Ia mencoba kembali ke pintu utama, namun lorong terasa lebih panjang dari sebelumnya. Dinding-dinding tampak merapat, membuat napasnya sesak. Di tengah kepanikan itu, terdengar suara pintu kecil di belakangnya kembali bergesek. Pintu itu terbuka lebih lebar, dan dari celah hitam pekat itu, muncul suara perempuan, tapi suara itu serak, seperti tenggorokannya penuh tanah. "Rafli, kau sudah datang jauh, masuklah." Rafli membeku. Bagaimana suara itu bisa tahu namanya? Ia memutar badan, menyorotkan kamera ke arah pintu. Di dalam ruangan gelap itu, tampak siluet tubuh perempuan berdiri kaku. Rambutnya panjang menutupi wajah. Bajunya lusuh seperti seragam zaman kolonial. Namun yang membuat Rafli mundur bukanlah sosok itu, melainkan bayangannya. Bayangan perempuan itu tampak tidak sesuai. Bayangannya jauh lebih besar, lebih bengkok, dan bergerak beberapa detik lebih lambat daripada tubuhnya. Dan ketika perempuan itu mengangkat kepalanya sedikit, matanya kosong, berlubang, menghitam seperti arang. Ia tersenyum, dengan rahang yang tertekuk ke bawah sampai hampir menyentuh dadanya. Rafli membalik badan, berlari ke arah ruang tamu. Tapi sebelum ia sempat melangkah jauh, tok, 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 3 ketukan lagi. Kali ini dari langit-langit. Di atasnya, sesuatu sedang merayap. Suara itu terdengar jelas di atas kepala Rafli, suara sesuatu yang merayap cepat. Kuku-kuku panjangnya menggores kayu tua langit-langit rumah. Lalu berhenti, tepat di atas Rafli. Nafasnya tercekat, ia tak berani menengadah. Lampu kamera bergetar karena tangannya gemetar hebat. Tiba-tiba, dum, sesuatu menghantam langit-langit dari atas, membuat debu berjatuhan seperti hujan abu. Rafli tersentak mundur, terjatuh ke lantai kayu yang dingin. Kamera hampir terlepas, tetapi ia berhasil meraihnya lagi. Aroma anyir memenuhi udara. Saat ia perlahan mengangkat pandangan ke langit-langit, ia melihat retakan panjang seolah kayu itu ditekan dari sisi lain. Retakan itu melebar, dan dari celahnya, menetes cairan merah gelap. Darah. Rafli terhenyak. Tidak, ini tidak nyata. Namun saat ia bergerak untuk bangkit, terdengar suara lembut yang sangat dekat dengan telinganya, suara perempuan berlogat Belanda yang patah-patah. "Kau tidak seharusnya melihat ini." Rafli memutar tubuhnya cepat, tak ada siapapun. Tapi bau parfum bunga tua menyengat di udara, seperti seseorang baru saja melintas. Seketika, terdengar suara jatuh dari ruang makan. Trak, benda pecah, kursi terseret. Rafli menyorotkan kamera ke arah suara. Ruang itu gelap, namun samar-samar ia melihat sesuatu bergerak di bawah meja makan panjang. Sesuatu yang merangkak, dengan bentuk tubuh tidak manusiawi. Ia menegaskan cahaya kameranya. Di bawah meja itu, terlihat tangan pucat merangkak keluar, disusul kepala perempuan dengan rambut hitam basah, meneteskan cairan hitam dari mulutnya. Namun yang membuat lutut Rafli hampir lemas adalah leher perempuan itu terlalu panjang, memanjang seperti tulang yang ditarik paksa. Leher itu terus merayap keluar, berbelok ke kanan, lalu ke kiri, seolah mencari arah bau manusia. Dengan suara bergetar, Rafli memundurkan langkah. Apa yang kalian inginkan?" Perempuan itu berhenti. Lehernya mendongak, menatap langsung ke Rafli. Lalu dengan suara 2 lapis, suara perempuan dan suara lain yang lebih dalam bercampur jadi satu, ia berkata, "Rumah ini tidak boleh dibuka, tidak boleh dibongkar. Karena kami tidak pernah pergi." Rafli tercekat. "Kenapa kalian tak pergi?" Perempuan itu tersenyum miring. Giginya runcing, bertumpuk, seperti barisan paku. "Karena jasad kami masih di sini." Tiba-tiba seluruh lampu kamera padam seketika. Rumah itu gelap gulita, dan dalam kegelapan total itu, Rafli mendengar sesuatu yang membuat darahnya membeku.
Suara ratusan bisikan dari arah dinding, seolah banyak mulut berdesakan di balik papan, memanggil namanya bersamaan. Rafli, Rafli, Rafli. Dalam gelap total, suara bisikan itu semakin jelas. Rafli berdiri terpaku, napasnya memburu, sambil meraba-raba udara untuk mencari arah. Suara itu datang dari berbagai sisi, dekat, jauh, berlapis-lapis seperti berasal dari ruang yang tak memiliki bentuk. Rafli, kami di sini, di balik dinding, temukan kami. Tiba-tiba, duk, duk, duk. Sesuatu mulai mengetuk dari belakang papan penutup. Ketukan itu teratur, semakin pelan, tetapi berirama seperti detak jantung. Rafli panik. Ia mencoba menyalakan kamera, menekan tombol power berulang kali. Lampu senter akhirnya menyala, meski redup. Ia terkejut. Dinding di hadapannya bergerak. Bukan retak atau bergetar. Dinding itu terlihat mengembung dan mengempis, seperti dada seseorang yang sedang bernapas. Kayu tua itu melengkung ke depan, lalu kembali ke bentuk semula, berulang-ulang, sepenuhnya tidak natural. Rafli memundurkan diri beberapa langkah, lalu menyadari sesuatu yang lebih mengerikan. Di salah satu bagian dinding yang mengembung, terdapat bekas tangan. 5 jari menekan dari dalam, berusaha keluar. Tolong, tolong keluarkan, kami dikurung. Suara itu terdengar begitu jelas, begitu dekat hingga Rafli bisa mendengar suara tulang yang bergesekan. Ia ingin lari, tapi lorong rumah terus berubah, seolah memenjarakannya. Rafli menyisir ruangan lain, berharap menemukan jalan keluar. Ia memasuki ruangan yang sepertinya dulu digunakan sebagai ruang kerja. Di sudut ruangan terdapat meja dengan laci-laci terbuka. Kertas-kertas kuno berserakan, sebagian sobek, sebagian hangus. Ia menemukan sebuah buku catatan lusuh dengan sampul kulit bertuliskan bahasa Belanda. Lampu kameranya yang berkedip perlahan menyorot halaman pertama, tertulis. Catatan renovasi 1912 ada sesuatu yang terkubur di fondasi barat. Kami tidak boleh menggali lagi. Rafli menelan ludah. Ia membalik halaman berikutnya. Para pekerja mendengar suara perempuan dari bawah lantai. Tetapi tidak ada siapapun di sana. Halaman berikutnya lebih mengerikan. Tulisan tinta hitam berubah menjadi coretan tak beraturan, seperti orang yang menulis dalam ketakutan. Mereka sudah bangun. Tiba-tiba, di belakang Rafli, terdengar suara kayu patah. Krak, ia menoleh cepat. Salah satu bagian dinding di lorong tadi, yang tadi mengembung, terbelah. Dari celah itu, muncul tangan pucat dengan kuku hitam panjang, menggenggam udara mencari pegangan. Tangan itu meraba-raba, lalu muncul lagi tangan kedua. Jari-jari yang kurus, tulang menonjol jelas, kulitnya kebiruan. Rafli mundur sambil menahan napas. Dari celah itu, terdengar suara rintihan panjang. Kami tidak selesai dikubur, jangan biarkan dia keluar. Namun sebelum Rafli sempat bertanya apa maksud kata-kata itu, di balik tangan-tangan yang berusaha keluar itu, muncul sepasang mata. Mata merah gelap, menatap langsung ke arahnya. Dan suara berat yang bukan milik manusia berbisik. Aku lapar. Makhluk di balik dinding itu tidak bergerak maju. Ia hanya menatap Rafli dengan mata merah gelap, mata yang tidak memiliki pupil, tidak memiliki pantulan cahaya, seolah matanya adalah 2 lubang yang dalam dan berisi kegelapan cair. Tangan-tangan pucat yang sebelumnya mencoba keluar, tiba-tiba mendorong mundur, seakan mencoba menahan makhluk itu agar tidak keluar. Tangan-tangan itu bergetar, kuku-kuku mereka patah satu persatu, terdengar suara krek-krek kecil yang menusuk telinga. Kemudian suara lirih penuh ketakutan terdengar lagi. Jangan biarkan dia bangun, jangan biarkan dia bebas, dia bukan dari dunia ini. Suara itu terdengar seperti banyak orang berbicara bersamaan, terbata-bata,
sekarat, seperti suara orang-orang yang suaranya terkubur bertahun-tahun. Rafli menelan ludah, mundur perlahan. Kalian siapa?" gumamnya. Tidak ada jawaban. Namun makhluk bermata merah itu mulai tersenyum, atau lebih tepatnya bentuk mulutnya retak ke atas, seperti kulit pipinya sobek dari dalam. Cairan hitam lengket menetes dari celah-celah senyum itu. Mereka, makanan. Tangan-tangan yang tadinya menahan mendadak menyusut ke dalam, digigit, atau ditarik paksa. Suara daging robek terdengar samar dari balik celah. Rafli berlari. Ia menabrak pintu ruangan kerja, keluar ke lorong yang kini tampak berbeda. Rumah itu seakan bergeser bentuknya, lorong-lorong memanjang, dinding retak seperti berdenyut. Lampu kamera kembali meredup, lalu menyala lagi. Suara langkah kaki yang berat menggema mengikuti Rafli, namun bukan dari belakang, suara itu datang dari atas. Tok, tok, tok. Setiap langkah membuat debu berjatuhan dari plafon. Makhluk itu sedang berjalan di langit-langit, mengikuti gerakannya. Ketika Rafli berbelok menuju ruang tengah, ia melihat sesuatu yang membuatnya tertegun. Di sana, tergantung sebuah papan besar dengan gambar denah rumah Belanda itu. Namun denah itu berbeda dari versi yang dikenal publik. Ada tambahan ruang-ruang tersembunyi, sebagian dicoret tinta merah. Yang paling mencolok, di bagian bawah denah tertulis besar, "Fondasi Barat, jangan dibuka." Terkutuk. Dan di bawah tulisan itu terdapat nama-nama pekerja zaman kolonial, seluruhnya dicoret. Di pojok gambar, ada catatan kecil. Dia dikurung di balik 7 lapis papan. Jika papan itu rusak, dia akan bangun. Rafli memandang dinding yang tadi ia lihat, yang retak, mengembung, dan kini terbuka. 7 lapis papan. Kini hanya tersisa 1. Tiba-tiba, di belakang Rafli, terdengar napas panjang, berat, dan sangat dekat. "Haah!" Seperti sesuatu yang baru saja mencium bau manusia hidup. Rafli membalik badan dengan cepat, menyorotkan kamera. Di ujung lorong, berdiri sosok tinggi. Siluetnya kurus, bahunya merunduk, tangannya panjang sampai hampir menyentuh lantai. Kepalanya miring dengan sudut yang mustahil, dan matanya merah gelap, seperti noda darah kering. Makhluk itu membuka mulutnya perlahan, mengeluarkan suara rendah yang membuat perut Rafli membalik. "Kau, yang membangunkanku." Rafli tersentak, berlari sekuat tenaga ke arah pintu depan. Namun saat ia tiba, pintu itu hilang, diganti dinding kosong yang memanjang tanpa celah. Rumah itu menelan jalan keluarnya. Di belakangnya, langkah kaki itu semakin cepat. Tok, 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 tok. Rafli berdiri terpaku menghadap dinding yang seharusnya adalah pintu keluar. Dadanya naik turun cepat, keringat dingin mengalir meski udara di rumah itu sangat dingin. Ia menempelkan tangan ke dinding tersebut, solid, dingin, dan seolah baru dipasang. Rumah itu mengubah bentuknya untuk memenjarakannya. Sementara itu, suara langkah makhluk itu semakin mendekat. Tok, tok, tok. Langkah-langkah berat, tidak terburu-buru, seolah makhluk itu tahu Rafli tak punya tempat lari. Rafli memutar tubuh pelan. Kamera di tangannya menyorot lorong panjang yang kini tampak lebih gelap dari sebelumnya. Bayangan tinggi dan bengkok mulai terlihat. Makhluk itu muncul dari kegelapan. Tubuhnya kurus memanjang, seperti tulang-tulangnya dipaksa tumbuh tidak normal. Kakinya menyeret lantai, meninggalkan jejak hitam seperti bekas terbakar. Tangannya menggantung lebih panjang dari lutut, dengan kuku panjang melengkung ke bawah. Lehernya miring ke satu sisi, seolah pernah patah atau dipatahkan. Dan matanya kosong merah gelap, seperti bara yang hampir padam. Dengan suara lirih, makhluk itu berbicara. "Rumah ini, tempatku tidur. Kau membangunkanku." Rafli mundur setapak demi setapak. Aku tidak bermaksud masuk, aku hanya ingin mencari kebenaran."
Makhluk itu berhenti. Sudut bibirnya terangkat perlahan, membentuk senyuman yang tidak seharusnya bisa dibuat oleh makhluk hidup. Tulang pipinya bergerak sendiri, kulitnya merekah kecil. Kau akan menjadi bagian dari kebenaran itu. Suara itu berat, bergetar, seperti datang dari dalam perutnya. Rafli panik. Ia melihat ke arah kiri, sebuah pintu kayu tua tampak terbuka. Tanpa pikir panjang, ia berlari masuk ke sana dan menutup pintu. Di dalamnya gelap, hanya sedikit celah cahaya dari kamera yang masih menyala. Ruangan itu ternyata besar, seperti ruang penyimpanan atau gudang. Tumpukan peti kayu lama tersusun di sudut, sebagian terbuka, sebagian retak. Bau lembab bercampur amis menyengat hidung. Ketika Rafli menyorotkan kamera ke lantai, ia melihat goresan-goresan kuku di lantai kayu. Goresan panjang, dalam, seakan seseorang atau sesuatu pernah diseret ke ruangan itu. Lalu ia melihat sesuatu di pojok ruangan. Sebuah kotak kayu besar ukuran manusia. Kotak itu terbuka sedikit, dan dari celahnya keluar helai rambut panjang berwarna pirang pucat, warna yang tidak cocok dengan orang Indonesia. Rafli mendekat perlahan. Di sisi kotak itu tertulis kata-kata berbahasa Belanda. IMPRISIOEN, jangan dibuka. Terpenjara, do not open. Namun seseorang telah membukanya sebagian. Tiba-tiba, duk, pintu ruangan dihantam keras dari luar. Lalu suara makhluk itu terdengar, lebih dekat, lebih berat. Kau tidak bisa sembunyi. Duk, duk, pintu bergetar keras, hampir copot dari engsel. Rafli merunduk di belakang kotak, mematikan kamera sepenuhnya. Gelap total. Ia menahan napas. Suara langkah makhluk itu mendekat. Lambat, berirama, menikmati ketakutan mangsanya. Terdengar suara tersebut berbisik dari balik pintu. Ruangan itu, tempatku dikurung. Kau pikir kau aman di sana? Bang! Pintu itu terbuka, perlahan. Dan sosok tinggi itu masuk, kepalanya miring, matanya menyapu ruangan. Rafli memejamkan mata. Namun tiba-tiba, dari kotak kayu di sebelahnya, terdengar suara sangat pelan, suara seorang perempuan Belanda berbisik tepat di telinganya. Lari, sebelum dia ingat siapa yang membuka kotak ini. Rafli tersentak, makhluk itu berhenti. Ia menoleh cepat ke arah suara kotak itu, mengangkat tubuhnya lebih tinggi, bahkan langit-langit terdorong retak oleh kepalanya. Ia menggeram rendah, kau. Seolah menyadari bahwa perempuan di dalam kotak, atau roh yang tersisa, adalah orang pertama yang membangunkannya puluhan tahun lalu. Ruangan bergetar. Makhluk itu mengangkat tangannya, siap merobek kotak itu. Dan di saat itu, Rafli melihat di belakang makhluk, sebuah pintu kecil lain, terbuka retak. Jalan keluar. Rafli tidak punya waktu untuk berpikir. Pintu kecil di belakang makhluk itu adalah satu-satunya celah keselamatan. Ia menunduk serendah mungkin dan merayap cepat, napas tertahan. Makhluk itu masih berdiri menghadap kotak kayu yang berisi roh perempuan Belanda, marah seperti hewan yang menemukan pengkhianat. Suaranya menggeram rendah, menimbulkan getaran di lantai kayu yang retak. Perempuan itu kembali berbisik dari dalam kotak. Pergi, sebelum dia menutup jalan itu, cepat. Rafli merayap melewati bayangan kaki makhluk yang kurus panjang. Dari dekat, ia dapat mencium bau busuk bercampur aroma tanah basah, seperti mayat yang baru digali. Ketika ia hanya sejengkal dari pintu kecil itu, lantai di bawahnya berderit keras. Makhluk itu menoleh. Cepat, kepalanya berputar lebih dari 180 derajat, seperti tulangnya tidak punya batas. Rafli menyentak, namun ia memaksakan diri menerobos pintu kecil itu. BRAKK. Makhluk itu menjambak udara, hampir mengenai punggung Rafli. Rafli segera menutup pintu kecil itu dari dalam, tapi tanpa tuas, tanpa kunci. Ia hanya bisa menahan dengan tubuhnya sendiri. Dari luar,
Terdengar suara langkah makhluk itu menghantam dinding tepat di belakangnya. Jalan itu bukan untukmu. Suara itu menggema di seluruh lorong kecil yang gelap. Lorong bawah tanah. Di dalam, Rafli menyalakan kembali kamera untuk sedikit cahaya. Ternyata pintu kecil itu mengarah ke lorong yang sangat sempit dan rendah, seperti lorong pelarian rahasia yang dibuat di masa kolonial. Dindingnya batu bata basah, dipenuhi jamur. Suara tetesan air menggema jauh di depan. Namun yang paling mengerikan adalah semua dinding dipenuhi ukiran tangan manusia. Ukiran yang sangat lama, tergores berulang-ulang, seakan banyak orang pernah terjebak di lorong itu sebelumnya. Beberapa ukiran membentuk kata-kata berbahasa Belanda. Ik ben verloren. Aku hilang. HIJWORDTNOOITMO. Dia tak pernah lelah. Dan satu ukiran yang rupanya dibuat dengan darah. Jika kau masuk, kau takkan keluar. Rafli menelan ludah. Ia memutuskan untuk terus merayap maju. Namun dari belakang, suara makhluk itu makin keras. Tidak menghantam pintu, tapi menelusuri lorong. Cekrek, cekrek, cekrek. Bunyi tulangnya bergerak, masuk ke ruang yang seharusnya tidak muat untuk tubuh sebesar itu. Lorong mulai bergetar. Rafli melihat ke depan. Lorong bercabang, kanan atau kiri. Keduanya gelap. Di cabang kiri, terdengar suara perempuan berbisik. Ke kiri, ikut aku. Suara itu bukan dari kotak tadi. Suara ini lebih banyak, seperti berasal dari banyak perempuan sekaligus. Di cabang kanan, terdengar hembusan angin lembut. Angin dari luar, atau trik rumah ini. Makhluk itu semakin dekat. Napasnya berat, memenuhi lorong. Rafli menutup mata sesaat, mencoba mendengar lebih jelas. Angin kanan terasa nyata. Bisikan kiri terdengar, memaksa. Ia memutuskan, lari ke kanan. Begitu ia belok kanan, lorong menurun tajam. Rafli tergelincir dan jatuh, menggelinding beberapa meter hingga menabrak dinding. Kamera hampir patah. Ia bangkit, terhuyung, lalu menyinari lorong. Dan di depannya, sebuah ruang bawah tanah besar terbuka. Ruang itu penuh reruntuhan perkakas Belanda, meja-meja makan pecah, dan lemari yang roboh. Tapi yang paling menarik perhatian adalah sebuah sumur tua di tengah ruangan. Mulutnya menganga hitam pekat. Dari dalam sumur, terdengar suara gemerisik pelan, seperti sesuatu yang bangun dari tidur panjang. Sementara dari lorong belakang, suara makhluk itu mulai masuk ruangan. Aku melihatmu. Rafli memegang mulut sumur. Pilihan terakhirnya hanya dua. Melompat ke dalam sumur yang tidak diketahui kedalamannya. Atau, menghadapi makhluk yang tak bisa mati itu. Tangan Rafli gemetar. Ia menunduk menatap kegelapan sumur itu. Dan di dalam kegelapan, sepasang mata lain terbuka. Rafli terpaku menatap ke bawah sumur. Dua mata itu tidak berkedip, bulat, memantulkan sinar kamera seperti mata binatang kelaparan. Tapi semakin lama ia menatap, bentuknya berubah. Mata itu bukan binatang, bukan manusia. Bukan sesuatu yang pernah menghuni dunia ini. Dari dalam sumur, muncul suara perempuan lirih, bergetar. Tolong, jangan tinggalkan aku. Suara itu terdengar seperti gadis muda, tapi kemudian berubah menjadi suara wanita tua, lalu menjadi suara anak kecil, lalu menjadi tangisan bayi. Suara itu berganti-ganti, mencari celah untuk menarik perhatian Rafli. Makhluk dari lorong belakang sudah memasuki ruangan. Langkahnya berat, gerekan tulangnya terdengar patah dan menyatu lagi tiap beberapa langkah, seolah tubuh itu dipaksa hidup padahal tidak lagi layak hidup. Rafli tidak punya waktu. Ia harus memilih, melompat atau melawan. Tiba-tiba sumur itu mengeluarkan angin dingin tajam. Seperti tangan-tangan halus yang merayap memegang kakinya. Sesuatu dari dalam sumur berbisik tepat di telinganya. Turunlah, aku tahu jalan keluar. Bisikan itu lembut, meyakinkan.
dan hampir membuat Rafli mencondongkan tubuh. Namun kamera Rafli tiba-tiba menangkap sesuatu, bayangan perempuan Belanda yang ia lihat dalam kotak. Di bayangan itu, wajah perempuan itu tampak sangat ketakutan, bukan marah. Bibirnya membentuk kata, "Jangan." Rafli terhuyung mundur, tersadar. Makhluk di belakangnya menggeram keras, menutup semua jalan keluar. Nafasnya membakar telinga, panas dan berbau darah basi. Lalu makhluk itu berbicara, dengan suara berganda, seperti berasal dari banyak mulut. Sumur itu adalah mulutnya. Semua yang masuk tidak pernah kembali. Rafli menelan ludah. Ia mundur, tapi makhluk itu maju. Lorong sudah tertutup. Sumur adalah jebakan. Ruangan tidak punya pintu lain. Tak ada pilihan. Rafli berlari ke sisi ruangan, meraih sepotong papan pintu tua yang jatuh. Ia mengayunkannya ke arah makhluk itu, hanya untuk membuktikan bahwa papan itu menembus tubuh makhluk itu seperti kabut. Makhluk itu mendekat, wajahnya hancur, kulitnya menggantung seperti kain lap penuh cairan busuk. "Tubuhku bukan untuk disentuh, tapi kau akan menjadi bagian dari rumah ini." Makhluk itu mengulurkan lengannya yang sangat panjang, jari-jarinya seperti akar pohon yang hidup. Jari-jari itu meraih leher Rafli, dan saat bersentuhan, kulit Rafli terasa seperti dibakar es. Rafli tercekik, napasnya terputus. Tiba-tiba, BUMM. Dinding ruang bawah tanah sebelah kanan roboh, tertabrak oleh sesuatu dari luar. Debu beterbangan, batu bata runtuh. Dari balik lubang runtuhan itu, muncul cahaya. Cahaya nyata, cahaya luar ruangan. Suara teriakan pria terdengar. "RAF, Rafli, di mana kamu?" Itu suara Rama, temannya yang menunggu di mobil. Rama rupanya mengikuti suara gaduh dari dalam rumah dan memukul dinding luar dengan batu besar sampai jebol. Makhluk itu meraung keras, kesakitan terkena cahaya. Rafli menendang tubuh makhluk itu, dan kali ini tendangannya mengenai. Makhluk itu melemah saat terkena cahaya. Rafli merangkak ke arah cahaya sambil batuk keras. Rama memanjangkan tangannya. "Cepat Rafli, pegang." Rafli meraih tangan Rama, dan pada detik itu, makhluk itu melompat, meraih kaki Rafli dengan kekuatan luar biasa. Cahaya luar ruangan berubah-ubah, seperti kedipan antara dunia nyata dan dunia yang dikuasai rumah itu. Rafli menyeret tubuhnya. Rama menahan tubuhnya agar tidak tertarik masuk. "Rama, RAF. Tarik." "Rafli, aku berusaha." Makhluk itu menarik lebih kuat. Dunia di sekeliling Rafli berputar. Dinding rumah seperti hidup, berdenyut. Sumur di belakang mereka membuka lebih lebar, mengeluarkan angin dingin mematikan, seperti ingin menelan semuanya. Makhluk itu menggeram terakhir kali. Tak ada yang boleh keluar. Dalam detik terakhir, Rama mengambil batu besar dari lantai dan menghantam tangan makhluk itu. CRAAK. Tangan makhluk itu patah dan terlepas dari kaki Rafli. Rafli terhempas keluar dari lubang puing, jatuh ke tanah luar rumah. Rama menariknya hingga benar-benar keluar. Begitu tubuh Rafli melewati batas pondasi rumah, seluruh rumah berguncang. Dari dalam terdengar suara jeritan panjang, jeritan makhluk itu, jeritan sumur itu, jeritan perempuan-perempuan yang terjebak di dalamnya. Seperti rumah itu marah karena mangsanya lolos. Rama berteriak, "RAF, lari!" Mereka berdua lari secepat mungkin meninggalkan rumah tua Belanda itu, tanpa menoleh ke belakang. Di belakang mereka, rumah itu seperti hidup. Jendela-jendelanya memukul-mukul sendiri. Pintu menutup terbanting. Suara seseorang berteriak dari dalam. "Kalian belum selesai." Lalu semuanya menjadi senyap. Sangat senyap. Rafli dan Rama sampai di mobil dengan tubuh gemetar, wajah penuh debu, dada sesak. Rafli menatap kamera di tangannya, ternyata kamera itu masih menyala. Masih merekam.
Ia menatap lensa kamera itu, ketakutan. Rumah itu tidak ingin dibongkar karena ia masih lapar. Rafli duduk di kursi rumahnya 3 hari setelah kejadian itu. Mata cekung, kulit pucat, dan napasnya masih belum teratur sepenuhnya. Kamera yang menyelamatkannya hari itu kini tergeletak di meja, lensanya retak tapi masih menyala. Video dalam memori kamera itu sudah ia tonton berulang kali. Setiap sudut rumah tua itu terekam jelas. Setiap suara, setiap bayangan, setiap jeritan. Namun ada satu hal yang membuat jantung Rafli berhenti. Rekaman itu terus bertambah panjang, meski ia tidak menyentuh kamera sejak hari kejadian. Durasi video bertambah 3 menit, lalu 5 menit, lalu 7 menit setiap kali ia memeriksanya. Dan bagian yang bertambah itu selalu sama. Lorong bawah tanah yang gelap, sumur tua, dan suara wanita Belanda itu berbisik, "Kau belum mengembalikan apa yang kau bawa pergi." Masalahnya adalah, Rafli tidak membawa apapun. Setidaknya ia merasa tidak membawa apapun. Tetapi malam itu, saat ia mandi, ia melihat sesuatu di kulit punggungnya. Sebuah noda hitam berbentuk lingkaran, seperti kep tangan yang terbakar. Semakin hari semakin jelas, persis seperti segel atau tanda kepemilikan. Ia menggosoknya, tidak hilang. Ia mencuci dengan air panas, tidak hilang. Ia menyayat sedikit pinggirnya dengan pisau silet, tidak hilang. Namun punggungnya terasa panas seperti disiram air mendidih. Malam berikutnya, Rama datang mengunjungi Rafli, membawa makanan. Tapi saat ia duduk, Rama langsung menatap punggung Rafli dengan wajah tegang. "Raf, bekas tangan siapa itu?" Rafli terdiam. Seluruh bulu kuduknya berdiri. "Tangan apa, Ram?" Rama menunjuk punggungnya. "Itu kep tangan. Tapi ukurannya bukan ukuran tangan manusia." Rafli tidak sanggup menjawab. Ketika malam semakin larut, Rama akhirnya pulang, meninggalkan Rafli sendirian di rumah. Rafli mencoba tidur, tapi setiap kali ia memejamkan mata, ia kembali mendengar suara-suara dari sumur itu. Suara perempuan, suara makhluk besar, suara yang memperingatkan, memanggil, menuntut. Pukul 2.17 dini hari. Pintu kamarnya berderit perlahan. Rafli membuka mata. Udara tiba-tiba menjadi dingin sekali. Dia duduk perlahan, menatap pintu yang terbuka sedikit. Lalu ia mendengar sesuatu yang membuat dadanya membeku. Langkah kaki, pelan, lambat, menyeret. Langkah itu berhenti tepat di ambang pintu. Dari celah pintu itu, muncul sebuah tangan panjang, kurus, kulit pucat keabu-abuan, dan jari-jari terlalu panjang untuk manusia. Tangan itu menyentuh lantai kamar. Lalu suara itu datang lagi, pelan, tajam, memenuhi kepalanya. "Aku sudah menemukanmu." Rafli terdiam, tak bisa bergerak, tak bisa berteriak. Lampu kamar bergetar lalu padam. Dalam gelap total, terdengar suara napas berat makhluk itu. Persis seperti ketika ia terjebak di lorong rumah tua Belanda itu. Rumah itu mungkin jauh di Karawang. Tapi sesuatu dari dalamnya sudah mengikuti Rafli pulang. Dan kini, segel rumah itu berada di punggungnya. Tidak bisa dilepas, tidak bisa dibakar, tidak bisa dicuci. Hanya menunggu waktu, sebelum rumah itu memanggilnya kembali. Setiap cerita memiliki akhirnya sendiri. Namun tidak semua akhir berarti selesai. Rumah tua Belanda di Karawang itu, bangunan yang tak pernah berhasil dibongkar, tak pernah bisa benar-benar ditinggalkan, tetap berdiri hingga hari ini. Dindingnya mungkin retak, atapnya mungkin runtuh, tetapi sesuatu di dalamnya tidak berubah. Ia selalu menunggu mangsa berikutnya. Rafli mungkin berhasil keluar. Ia mungkin selamat untuk sementara waktu. Namun bekas tangan di punggungnya adalah bukti bahwa beberapa tempat tidak sekadar kosong.
Beberapa tempat memiliki pemilik yang tidak pernah mau melepaskan apapun yang sudah masuk ke dalamnya. Malam demi malam, Rafli masih mendengar ketukan di jendela. Ketukan pelan, seolah seseorang berdiri di luar dan menunggu. Kadang terdengar suara langkah menyeret di atap. Kadang terdengar bisikan perempuan Belanda itu dari kamar mandi. Dan kadang, pada jam 2.17, suara itu datang. Ayo pulang ke rumah. Rumah itu tidak peduli jarak, tidak peduli waktu, tidak peduli siapa yang masuk duluan atau siapa yang kabur terakhir. Yang rumah itu tahu hanyalah satu hal. Setiap pintu yang terbuka selalu menuntut ada yang kembali. Dan malam ketika Rafli akhirnya membuka pintu rumahnya karena tidak tahan lagi. Rekaman kamera menangkap suara langkah seseorang keluar. Diikuti pintu yang tertutup pelan. Sebelum layar menjadi gelap, cerita ini selesai. Namun rumah itu tidak pernah benar-benar tidur.